Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Hari ini tanggal 17 Juni 2025, teman-teman. Saya akan membacakan satu informasi yang mungkin dibutuhkan ya untuk penggemar Timnas Indonesia. Hari ini apa yang terjadi tentang pemain-pemain Timnas Indonesia, saya akan galihkan buat teman-teman ya. Ini informasi terbaru. Sampai hari ini kita akan bahas 5 pemain Timnas Naturalisasi Indonesia yang bisa dikatakan nganggur ya sementara. Nganggur sementara itu artinya dia baru lepas saja dari klubnya dan sedang akan mencari klub lain ya, atau menerima tawaran-tawaran dari klub lain ya, akan pindah ke klub lain ya. Nah, ini hal yang biasa bagi pemain profesional di olahraga sepak bola, teman-teman ya. Pindah dari satu klub ke klub yang lain itu biasa ya. Transfer ke klub satu ke klub lain itu biasa. Nah, ini saya akan bacakan siapa-siapa saja pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang hari ini sedang kosong ya, atau sedang nganggur lah ya, kasarnya gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama itu ada Tom Haye ya di sini, teman-teman. Nah, jadi Tom Haye ini dilepas oleh Almer City ya, teman-teman, dengan kontrak yang tidak diperpanjang usai pada 30 Juni 2025 ini. Setelah Almer City degradasi dari Eredivisie ke kasta Liga 2 Belanda ya, ini Tom Haye tidak diperpanjang. Ya, saya bacakan ya teman-teman ya. Jadi alhasil Tom Haye berstatus bebas transfer hari ini. Namanya santer dikaitkan dengan raksasa Liga 1 Persija Jakarta, namun belum ada kejelasan hingga saat ini. Nah, isu yang beredar, teman-teman, Persija mengincar pemain 30 tahun ini ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Dengan usia 30 tahun, Tom Haye dianggap masih produktif, pengalaman yang mentas di Liga Italia, di klub-klub Belanda, ya ini memiliki nilai lebih ya bagi seorang pemain yang dijuluki El Profesor itu ya. Jadi kecerdasan, pengalaman Tom Haye masih dibutuhkan, teman-teman. Itu yang pertama ya. Yang kedua ada Justin Hapner, bek timnas kita ya. Ini usianya masih muda. Jadi Wolverhampton Wanderers ini tidak memperpanjang kontrak Justin Hapner ya, teman-teman. Jadi kepastian bek timnas Indonesia itu akan pergi dari kompetisi junior Liga Inggris. Pemain 21 tahun itu punya masa depan panjang ya, masih 21 tahun, teman-teman. Masih panjang nih pemain timnas Indonesia ini ya. Jadi belum ada kepastian tujuan selanjutnya yang dituju oleh Justin Hapner ya. Dia juga pernah main di Cerezo Osaka, dipinjamkan saat itu ya, teman-teman. Nah, ini ada kabar lagi nih ya, masalah benernya nanti kita tunggu saja ya. Klub Liga 1 disebut-sebut siap meminang bek berpostur 187 cm. Namun tim Eropa diperkirakan masih cocok ya untuk mengembangkan karir Justin Hapner. Kalau menurut saya, Justin mumpung masih muda ya, ini harus di Eropa ya, teman-teman. Jadi kompetitifnya lebih dibandingkan Liga 1 ya, di Eropa itu. Ini kalau pendapat saya, bagaimana dengan pendapat teman-teman ya? Ini yang kedua ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Yang ketiga, pemain naturalis Timnas Indonesia yang hari ini berstatus tanpa klub ya, atau habis kontraknya dengan klub yang lama. Ada yang ketiga ini Rafael Struijk ya. Rafael Struijk ini akan pergi dari Brisbane Roar usai kontraknya tidak diperpanjang. Ya, usianya saat ini 22 tahun. Nah, ini rumornya dia menguat sekali ya. Bali United dipandang atau digadang-gadang siap memboyong Rafael Struijk. Bali United nih, teman-teman ya. Namun hal itu baru sebatas rumor. Usianya masih muda, memungkinkan ex penggawa Ado Den Haag itu berkarir di luar negeri ya. Memang kalau bisa perkuatlah ya, mumpung masih 20 tahun ini, 21 tahun, 22 tahun ini masih kuat sekuatnya nih, teman-teman ya.
Bisa main di berbagai posisi dan pergerakan tanpa bola. Jadi kekuatan utama Rafael Struijk itu ada di kelincahannya itu, teman-teman ya. Klub yang punya kecenderungan menyerang dari samping diperkirakan bakal cocok dengan Rafael Struijk. Nah, ini isu-isu yang tadi dulu teman-teman ya, kita lihat nih ada hal yang menurut saya Cinta Antinama berstatus tanpa klub usai kontraknya diputus oleh klub Belgia, Kassiupen ya, namanya klub di Belgia. Saat ini pemain 26 tahun itu belum bergabung dengan klub apapun. Klub Thailand, Burian United disebut-sebut berminat setelah sang pemain sempat mengunjungi kota itu beberapa waktu lalu. Ya, Bayangkara FC juga baru kembali promosi ke Liga 1 juga dikabarkan tertarik dengan Saint Patinama. Jadi kemungkinan banyak pemain yang diincar oleh Liga 1 ya, ini teman, pemain timnas Indonesia. Namun Saint Patinama menegaskan belum menaikkan kontrak apapun, waktu akan menjawab. Nah, jadi berikut pemain berposisi asli back kiri. Ini dia pemain back kiri ya, teman-teman. Jadi isu-isu ini penting kita ketahui juga ya, karena kalau pemain yang nggak aktif juga akan mempengaruhi penampilannya ya di lapangan, teman-teman. Yang kelima, Jordi Amat. Nah, ini pemain senior, pemain paling senior di naturalisasi Indonesia ya. Back veteran timnas Indonesia itu Jordi Amat berstatus tanpa klub usai kontraknya habis bersama klub Malaysia Johor Darul Takzim ya. Nah, Liga 1 ditengarai jadi petualangan baru back 33 tahun itu. Dua klub besar Persija Jakarta dan Persib Bandung masuk dalam pusaran rumor Jordi Amat ya. Jadi ada dua klub sasaran Jordi Amat selanjutnya. Ex pemain Swansea City itu juga digosipkan kembali berkarir di Spanyol. Namun hingga kini belum ada kepastian klub Jordi Amat selanjutnya. Nah, ini per 17 Juni hari ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat berita ini, itu wajar ya, wajar. Namanya pemain tuh keluar masuk klub tuh biasa ya. Kita lihat aja Messi aja sampai keluar kemana-mana ya. Sekarang ada di Miami. Begitu juga Ronaldo ya, pemain-pemain yang hebat di dunia. Sampai dia sekarang ada di Arab Saudi. Ya itulah pemain-pemain profesional itu seperti itu. Bisa pindah kemana saja ya, teman-teman. Ya mudah-mudahan saya berharap ya teman-teman kalau yang Justin, Rafael Struijk, terus yang masih muda-muda itu ya, kalau menurut saya dia berkarir kalau bisa mencari klub-klub yang levelnya lebih tinggi lagi supaya nanti skillnya juga bisa bertambah, pengalamannya bertambah, bisa memperkuat timnas Indonesia ke depan juga semakin bagus. Kita contoh saja ya, seperti Jepang, teman-teman. Jepang itu kan rata-rata pemain bermain di Eropa tuh, pemainnya. Di kasta tertinggi di Eropa kebanyakan. Nah, begitu dia ditarik, dipanggil untuk membela timnasnya, kita bisa lihat ya, begitu tangguhnya tim Jepang. Ya karena itu, skill individunya selalu terjaga, bagus, dan lingkungannya juga bagus. Jadi, pemain Jepang itu banyak main di kasta-kasta tertinggi di Eropa, teman-teman. Begitu tarik untuk membela timnas ya karena udah memang skillnya bagus ya, terus kastanya juga kasta tertinggi, akhirnya lawan-lawannya ya dengan mudah dikalahkan oleh Jepang. Nah, Indonesia harus mencontoh tim yang tim-tim yang memang berhasil gitu. Kita harus contoh tim yang berhasil, jangan mencontoh tim yang kurang berhasil. Kita contoh sekalian yang tim berhasil itu gimana sih caranya? Ya Jepang itu contohnya. Contoh negara Asia yang orangnya juga nggak terlalu besar-besar banget, tapi bisa mengimbangi ya pemain-pemainan kelas atas di sepak bola. Kita harus contoh Jepang lah ya. Semuanya, disiplinnya, skillnya, semangatnya, harus contoh Jepang. Jadi ada contoh di depan mata yang bisa kita tiru. Oke, teman-teman, itu aja ya 5 pemain timnas Indonesia yang hari ini tanpa klub dan mencari klub selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman sudah nonton, update terus berita-beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.